Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Niken dalam Street Justice. Hari ini saya rindu sekali bercerita tentang satu pengalaman spirit bersama dengan Tuhan. Dan hari ini baru saja saya dan teman-teman mengikuti sebuah acara KKR di Kota Semarang. Ada seorang pastor dari India yang memberikan satu istilahnya berbicara tentang bagaimana kita harus taat dengan suara Tuhan. Dan kita melihat di mana-mana tempat bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kita mampu berkata-kata dengan baik, mampu bergaul dengan baik, mampu memimpin pujian dengan baik, ataupun mampu berkhotbah dengan baik. Yang terpenting bagi kita hamba-hamba Tuhan adalah mampu nggak kita menyampaikan suara Tuhan itu dengan benar kepada jemaat yang kita layani atau kepada satu persekutuan, kepada gereja yang kita layani, bahwa memang apa yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran, suara Tuhan, ataukah suara kita sendiri atau suara hati seorang hamba Tuhan yang kita sampaikan kepada jemaat. Kadangkala kita melihat di mana-mana pelayanan orang hanya menyampaikan apa yang menjadi suara hatinya sendiri. Tetapi ketika kita uji segala sesuatu di dalam kebenaran, apa yang menjadi kerinduan Tuhan tidak pernah sampai kepada jemaat. Kadangkala itu terjadi dalam satu pelayanan. Tapi kita percaya bahwa setiap hamba Tuhan pasti rindu sekali menyampaikan suara Tuhan kepada umat yang dikasihi Tuhan. Karena memang jemaat itu adalah kesayangan Tuhan, dan kita tahu ketika kita menjadi hamba Tuhan dan diutus melayani, itu kita diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaatnya. Kalau kita melihat pelayanan di mana-mana, hamba Tuhan ini yang pengen selalu dihormati, tetapi kita sering tidak ingat bahwa kita diutus ini untuk melayani umat, untuk melayani jemaat. Yang di hati Tuhan, yang ada di dalam hati Tuhan, ketika Tuhan mengutus Musa, ketika Tuhan mengutus para nabi di dalam perjanjian lama, ataupun ketika Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia, Tuhan hanya mau memberikan keselamatan kepada umatnya. Dan ketika Allah mengutus para nabi itu untuk turun, untuk menjadi wakil Allah di dalam pelayanan, di dalam keselamatan, Allah hanya ingin semata-mata supaya bangsa Israel atau kita, umat seluruh dunia ini diselamatkan. Nah, demikian juga tadi yang saya rasakan ketika mengikuti ibadah. Hamba Tuhan berkata bahwa memang suara Tuhan itu diperuntukkan untuk kita supaya kita bisa hidup dengan baik, supaya kita bisa hidup dengan benar, menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya kita mendengarkan. Tetapi dengan sungguh-sungguh hamba Tuhan ini menekankan bahwa ini dengarkan suara Tuhan hari ini, supaya kamu diselamatkan, supaya kita diberkati, supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan taat kepada suara Tuhan. Begitu luar biasa saya rasakan bahwa memang benar-benar Allah itu memiliki kerinduan yang besar bagi jemaatnya. Allah memiliki kerinduan yang besar untuk siapa saja. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan inginkan supaya terjadi di dunia ini, bukan untuk kita hamba-hamba Tuhan saja, tetapi yang terutama yang di hati Tuhan adalah umatnya yang ada di seluruh dunia. Kita hamba Tuhan ini hanya sekedar utusan. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan hidup kita, Tuhan bisa gantikan kita dengan hamba Tuhan yang lain. Misalnya kita ini seperti para nabi di masa lalu, ketika dia tidak bisa lagi diutus oleh Allah, Allah bisa mengutus siapa saja untuk dijadikan alatnya untuk membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Ketika sepanjang waktu saya merenungkan juga bahwa ketika Tuhan berikan beban pelayanan di pundak kita ini, bukan untuk kesukaan kita. Tuhan mau keselamatan itu sampai kepada umatnya, dan itulah kesukaan Allah. Karena satu jiwa bertobat, di surga malaikat itu bersorak-sorai. Betapa berat beban kita menjadi seorang hamba Tuhan.
Bukan kita menjadi hamba Tuhan yang hanya ingin kesenangan kita sendiri. Karena kita melayani bagus, karena kita memimpin pujian dengan bagus, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bagus. Bukan itu. Tapi kita belajar melihat bahwa kita ini diutus oleh Allah untuk membawa umatnya kembali kepada Tuhan. Keselamatan begitu diperhitungkan oleh Tuhan bagi umatnya. Bahkan ketika kita boleh merenungkan sebagai hamba Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, karena memang Tuhan mau kita membawa keselamatan, dan keselamatan itu Tuhan peruntukkan bagi manusia di seluruh dunia. Tidak pandang dia kaya, dia miskin, dia orang hebat, dia siapa. Tuhan mau semua diselamatkan. Bahkan yang di kolong jembatan pun Tuhan mau semua diselamatkan. Mereka yang hidup sebagai gelandangan, Tuhan mau mereka diselamatkan. Bukan hanya kita menikmati anugerah Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi keselamatan yang sebenarnya itu Tuhan peruntukkan bagi umatnya yang Tuhan kasih. Tuhan mengasihi dunia sampai kita melihat pengorbanannya yang begitu luar biasa di kayu salib. Kita melihat kasih Tuhan begitu tulus apa adanya kepada setiap manusia. Kehidupan kekristenan kadangkala kita tidak mendapati teladan di dalamnya. Di dalam kekristenan seringkali kita hanya melihat orang hanya senang melayani karena dia mampu. Kadang tidak sadar bahwa kita ini melayani karena Tuhan yang mau. Tuhan mau kita melayani. Tuhan mau kita membawa keselamatan. Tuhan mau kita membawa berita yang benar kepada orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk kita layani. Dan saya bersyukur tadi bersama dengan teman-teman juga diberkati sekali. Bahkan mungkin ini sudah sekian waktu yang kami tidak pernah ikuti dalam acara KKR. Dan dari KKR ini begitu sederhana, tetapi ya itulah namanya hamba Tuhan membawa berita sampai ke ujung bumi. Dia lakukan sepenuh hati. Seperti apapun kemampuannya yang Tuhan percayakan, dia lakukan sepenuh hati. Dia memberi hatinya untuk melayani, supaya di tempat dia melayani, di situ ditemukan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kadang kita juga melihat bahwa kebutuhan saat ini di dalam gereja-gereja Tuhan adalah kebangunan rohani, supaya mereka lebih mengenal siapa Allah yang mereka sembah, supaya mereka lebih mengenal siapa Tuhan yang mereka senangkan. Dan kita juga belajar melihat bahwa begitu sederhananya Tuhan mengutus kita di dalam pelayanan. Saya dan keluarga pun merasa bahwa ketika kami dipakai Tuhan, itu Tuhan pakai di dalam kesederhanaan kami. Tidak ada kemewahan dalam hidup kami. Bahkan kemampuan kami pun ya seperti itulah kemampuan kami melayani. Tapi kami belajar melakukan itu sepenuh hati. Walaupun kadang banyak sekali tantangan yang kami dapati. Tetapi itulah pelayanan. Manisnya, pahitnya kita bisa rasakan. Tetapi sukacitanya itu tidak akan pernah hilang ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati. Melayani Tuhan dengan hati bukan hanya memandang seberapa besarnya berkat yang Tuhan berikan. Tuhan sanggup memberikan semua berkat besar di dalam pelayanan kita. Tapi kalau kita tidak punya hati untuk melayani, berkat juga tidak ada manfaatnya untuk kita. Kita hanya sekedar senang-senang karena kita diberkati besar, diberkati banyak. Tetapi sukacita yang demikian itu hanya sementara. Selain daripada kita memberikan hati kita untuk melayani. Yang kami layani bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang berlimpah-limpah dalam harta. Yang kami layani orang-orang sederhana. Tetapi di situ ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, bahwa bagian yang harus kami kerjakan itu yang kami kerjakan. Bagian yang tidak menjadi bagian kami tidak akan pernah kami kerjakan. Karena itu bukan bagian kami. Sukacita untuk melayani Tuhan itu bermacam-macam. Banyak orang mengekspresikan sukacita itu dengan cara mereka masing-masing. Dan ada juga orang yang mengekspresikan sukacitanya ketika dia sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Di situ sukacita Tuhan begitu luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya katakan, melayani Tuhan ini soal hati. Bukan karena kita mampu. Tuhan banyak melihat orang mampu. Di dunia ini orang mampu melayani banyak. Mereka punya talenta bagus itu banyak. Tetapi orang yang punya hati untuk melayani itu tidak banyak.
Nah, itulah bagian-bagian terkecil di dalam pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati seseorang. Ketika hati ini sungguh-sungguh pengen melayani Tuhan, dari situ akan muncul satu kekuatan yang Tuhan berikan. Berlimpahnya sesuatu yang besar di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan izinkan semua terjadi. Bahkan ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan di dalam kesederhanaan itu banyak sekali. Bahkan hamba Tuhan yang kaya raya pun banyak yang melayani di gereja-gereja kecil. Seperti itu dalam pelayanan gembala ini begitu sederhana sekali. Padahal beliau orang mampu. Dan saya lihat ketika beliau melayani bersama dengan kami di tempat kami pelayanan, beliau juga begitu tampil sederhana, bersahaja apa adanya. Tapi disitulah luar biasanya seorang hamba Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara, dia sanggup memiliki apa saja yang dia mau, tetapi dia tetap rendah hati. Itulah yang Tuhan mau. Nah, bagian dari hidup pelayanan kita adalah kita belajar mengendalikan diri di dalam segala perkara. Belajar menguasai diri di dalam segala perkara. Karena dengan demikian keteladanan yang kita berikan bukan sekedar kata-kata, tetapi keteladanan yang kita berikan itu adalah tindakan nyata yang ada di dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian terpenting di dalam pelayanan yang saya rasakan adalah ketika kita mampu hidup seperti yang Tuhan mau dan mampu hidup mengendalikan diri seperti yang Tuhan mau. Itu adalah bagian dalam pelayanan kita. Kita bisa berkata-kata dengan kata-kata yang luar biasa. Kita bisa memberikan ekspresi pelayanan yang luar biasa. Tetapi ketika pengendalian diri di dalam diri kita tidak sanggup kita kuasai, kita harus bertanya, benarkah kita melayani Tuhan dengan hati? Kadang banyak saya berpikir juga saya melihat di mana-mana hamba Tuhan yang dibicarakan apa? Harta, kekayaan, keberhasilan di dalam pelayanan. Dan semua itu menjadi kebanggaan di dalam kehidupan pelayanan. Berkat memang bagian yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa membanggakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Karena kita ini hanya seorang hamba. Seorang hamba, baiklah dia melakukan tugasnya sebagai hamba. Saya dan keluarga juga belajar seperti itu. Saya hanya seorang hamba. Apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang hamba? Ya saya melakukan tugas yang Tuhan saya berikan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Karena saya seorang hamba. Makanya ketika teman-teman hamba Tuhan berkata, Ibu tolong layani di gereja saya dengan suami. Saya selalu melakukan dengan senang hati. Dengan sukacita tanpa saya berpikir apa upahnya. Karena upah saya sudah Tuhan pastikan itu ada upahnya. Karena hanya seorang hamba saya. Dan itu adalah kebanggaan dalam diri saya yang saya rasakan bahwa menjadi seorang hamba itu, menjadi seorang hamba Tuhan, itu satu kehormatan. Karena tidak bisa semua orang itu mengalami seperti yang kami rasakan menjadi hamba Tuhan. Apakah semuanya serba sempurna? Tidak. Apakah yang kita dapatkan pujian hanya banyaknya pujian? Tidak. Bahkan Tuhan beri kemampuan untuk kita menerima kata-kata yang bukan pujian dari seseorang. Prinsipnya karena saya hanya seorang hamba, maka saya akan melakukan apa yang Tuhan saya inginkan. Dan kalau Tuhan saya adalah seorang Tuhan yang rendah hati, maka saya sebagai seorang hamba pun harus tetap belajar rendah hati. Supaya orang melihat keteladanan dalam hidup kita. Kekristenan itu identik dengan keteladanan. Tanpa keteladanan kita tidak akan bisa berbicara benar tentang firman Tuhan. Itu kekristenan. Dan kalau memang dalam hidup saya, Tuhan sudah tidak mendapati keteladanan dalam diri saya, Tuhan pasti akan gantikan sesuatu. Akan gantikan dengan yang lain. Tetapi pada prinsipnya, melayani Tuhan itu adalah keteladanan. Bukan hanya kita pintar berbicara firman. Saudara, mungkin ini bisa menjadi satu hal yang menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita, karena memang melayani Tuhan
itu adalah satu kekuatan tersendiri bagi seorang hamba Tuhan. Melayani Tuhan adalah sukacita tersendiri bagi seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya sendiri merasakan ketika diberikan sebuah tugas di dalam pelayanan, saya sebagai worship leader ataupun untuk memimpin di doa pagi di dalam komunitas saya melakukannya dengan sukacita karena itu bagian dari yang saya lakukan ketika tugas itu diberikan. Saya anggap itu satu kepercayaan ketika saya menyembah Tuhan, saya bermain gitar di situ, saya menyanyikan lagu pujian. Ada sesuatu yang meluap dalam diri saya dan itu sukacita. Sukacita itu sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Tetapi sukacita itulah yang selalu membangun hidup saya. Sebagai manusia, kadang masalah itu bisa membuat kita tertekan. Masalah itu bisa membuat kita menjadi sesuatu yang penghalang di dalam kita melayani. Tetapi ketika sukacita saat menyembah Tuhan itu ada, melimpah-limpah, dan membuat hati saya ini bergejolak di dalam sukacita Tuhan, di situ mampu mengalahkan segala beban dalam pikiran saya. Dan saya bersyukur ketika Tuhan percayakan satu pelayanan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan saya lakukan itu semua dengan setia. Saya belajar melakukannya karena saya hanya seorang hamba. Inilah hati yang saya miliki sebagai seorang hamba. Dan saya melihat bahwa yang dibutuhkan di dalam melayani Tuhan adalah kerendahan hati kita sebagai seorang hamba. Karena Tuhan mau mendapati hamba-hamba yang rendah hati ketika Tuhan datang kali yang kedua di dalam dunia. Dan biarkanlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan membuat saya sendiri memiliki satu wawasan yang lebih lagi melihat bagaimana jati diri seorang hamba Tuhan. Bagaimana ketika saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, apakah Tuhan melihat dari kelebihan saya tidak pernah ada kelebihannya. Saya hanya lebih di berat badan, tapi untuk semua tidak ada kelebihan dalam diri saya. Tapi satu kebanggaan yang saya rasakan adalah ketika saya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu kebanggaan sejati yang saya miliki bersama dengan Tuhan. Haleluya. Inilah yang saya bisa sampaikan. Saya berharap ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan tetap semangat melayani, tetap rendah hati, tetap sampaikan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.